Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid fi dzatihi wa sifatihi alladzi ba'atha sayyidina Muhammadin lil khalqi bit tauhidi bi barihi ayatihi. Wassalatu wassalamu ala urusil rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fil husna wa ziyadah, amma ba'd. Yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, yaitu untuk melaksanakan kewajiban kita membahas tentang ilmu tauhid, yang mana bagi kita itu adalah fardu ain hukumnya, wajib bagi tiap-tiap muslim yang balik dan berakal. Disebutkan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqami. Awal-awal diwajibkan bagi setiap manusia yaitu mengenal Tuhannya dengan yakin. Jadi batas nang wajib itu sampai kita yakin, itu namanya gugur sudah kewajiban fardu ain. Jadi sampai kita bujur-bujur yakin. Kenapa jadi wajib menuntut ilmu tauhid di awal-awal agama itu? Karena di dalam kitab Al-Ikhtisar fil Aqaid, Imam Ghazali menyebutkan la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Kada sah hukumnya beribadah apabila orang itu belum mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifah itu wajib hukumnya bagi tiap-tiap muslim yang balik dan akalnya sehat. Sembahyang berupa ibadah, puasa, haji, umrah dan lain sebagainya itu adalah ibadah. Dan semua itu kada sah apabila kita belum tahu, belum mengenal akan siapa yang disembah. Itulah alasan kenapa ulama-ulama menyebutkan awal-awal agama itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena mempengaruhi dengan ibadah-ibadah kita. Kita sudah Islam, kita sudah beriman, karena kebanyakan kita, iman kita, Islam kita warisan dari kawitan. Kita dilahirkan, kawitan sudah Islam, sudah beriman, kita otomatis Islam dan beriman. Nah, lalu kita hendak melaksanakan ibadah, wajib hukumnya mempelajari ilmu tauhid. Di antara sekian banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga, maka kita yang balik berakal, orang Islam, wajib hukumnya mengetahui tentang 20 sifat. Walaupun sifat Allah itu yang sempurna itu tidak terhingga, tetapi wajib kita tahu 20 sifat. Adapun sifat yang kelima, sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsih. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi dharain, amin. Qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya berdiri Allah ta'ala dengan sendirinya, maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Qiyamu ta'ala binafsi artinya berdiri dengan sendiri, itu bahasa majaz.
bukan yang dimaksud Allah Ta'ala itu berdiri kada duduk atau kada berebah. Yang dimaksud qiyamuhu ta'ala binafsihi itu artinya atau maknanya Allah kada memerlukan yang lain. Bahasa Indonesianya yang lebih kita mudah paham, qiyamuhu ta'ala binafsihi itu artinya Allah maha kaya. Bahasa benua, bahasa kita berbaik, arti qiyamuhu ta'ala binafsihi itu Allah maha sugih. Qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya maha sugih. Orang sugih itu kada berhajat dengan yang lain, arti sugih kada perlu lawan yang lain. Oleh karena itu Allah kada memerlukan tempat seperti kita manusia. Allah kada memerlukan tempat. Allah di mana? Di aras kah? Di mana? Allah kada memerlukan, karena aras tempat itu adalah makhluk. Dan Allah kada memerlukan dijadikan oleh yang lain, atau kada memerlukan sekutu. Jadi Allah itu maha sugih, kada memerlukan yang lain. Allah berdiri dengan sendirinya, artinya kada memerlukan dengan segala sesuatu. Nah, apa aja kita contoh maulah pada tempat. Umpamanya kita yang di sini nih, kira-kira sebenarnya ada nyawa boleh, sebenarnya bernyawa atau roh bahasa kita. Nah, sebenarnya kita berisi nyawa. Lalu seandainya ada yang bertakun di mana andaknya nyawa, roh kita nih di mana andaknya? Kira-kira di mana yuk? Andaknya roh kita atau nyawa kita nih? Ada sebagian memedahkan umpamanya di hati. Kalau hati kita keluarkan, kita andak di atas meja, kada begitu mati iya. Kita kada tahu di mana andaknya nyawa kita. Tapi nyawa kita yakin ada. Nyawa hakul yakin kita sebenarnya ini berisi nyawa, tapi kita bingung di mana andaknya nyawa. Di tangan, kalau kita pacul tangan kita andak mati iya tangan tadi, masih ada nyawa di tubuh. Atau di tubuh, seluruh tubuh nyawa, iya nang mati. Kalau ada singgerakan, orang mati kada bergerak, berarti tempatnya nyawa ada di tubuh. Itu hanya makhluk Allah. Sudah kita dapat, artinya mengambil paham nyawa itu ada, tetapi kada tahu kita andaknya di mana. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala maha, bersifat kesempurnaan. Kemudian maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Jadi mustahil ujar sidin Allah Ta'ala itu perlu dengan yang lain. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, artinya bahwa Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam. Di dalam Al-Quran, Allah Samad, Allah tempat kita bergantung. Allah kada memerlukan yang lain. Di dalam Hikam disebutkan Imam Ibnu Athaillah Bijarsidin, la tanfa'u ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka. Kada bermanfaat bagi Allah taat engkau, dan kada memudarat bagi Allah maksiat engkau. Seandainya Allah Ta'ala nih, seluruh makhluk yang diciptakan ini maksiat sebenarnya,
sedikit pun kada mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya seberataan taat, ibadah seberataan kada ada nang maksiatnya, sedikit pun kada ada menambah kemuliaan bagi Allah. Jadi kalau kita ada mendengar umpamanya la khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali tujuannya beribadah kepadaku. Itu terkadang kita baca ada di terjemah-terjemah. Nah, tujuan itu kalau di dalam tafsir itu kada pas memaknai. Karena di dalam tafsir itu disebutkan lamnya tuh lam lil hikmah. Kalau orang menciptakan ada tujuan, apabila tujuannya kada tercapai, seseorang itu akan kecewa. Jadi Allah tuh kada ada tujuan kita menciptakan ada, kita kada ada, beribadah, kada. Allah kada ada sedikit pun mengambil manfaat atau kada sedikit pun mengurangi kemuliaan atau menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar qiyamuhu taala binafsi. Nampak ibadah kah hambanya nang ahli maksiat kah sedikit pun kada ada berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam tafsir itu lamnya itu disebutkan lam lil hikmah. Kenapa jadi lam lil hikmah? Karena inna amaraka bi alihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. Karena bahwasanya segala yang kita perbuat ini akan kembali kepada kita sendiri. Allah kada ada sedikit pun mengambil manfaat. Nang mengambil manfaat kita makhluknya. Bila kita beribadah kembali kepada kita juga. Bila kita maksiat kembali kepada kita juga. Kada ada sedikit pun berpengaruh bagi Allah Ta'ala dengan amal ibadah kita. Lalu Allah memerintahkan kita dengan beribadah. Tujuannya apa? Sagan kita seorang. Sama kuitan menyuruh kita makan, menyuruh kita minum obat, melarang kita jangan makan es. Kenapa? Karena sayang. Lantaran sayang aja manfaatnya bagi kuitan ada deh. Cuman lantaran sayangnya Allah Ta'ala lawan hamba lalu disuruh dan ditegah. Kemudian maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa taala adanya. Jadi amalannya yang pertama tadi kita yakin sudah Allah Ta'ala itu kada berhajat dengan kita, nang kita lah nang berhajat dengan Allah. Lalu amalannya supaya kita terhubung dengan Allah Ta'ala, maka hendaklah kita sering-sering mengutarakan hajat kepada Allah Ta'ala dan merasa fakir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ma'rifah, mereka selalu merasa berhajat kepada Allah, merasa selalu perlu dengan Allah Ta'ala. Kita lihat di kitab-kitab para salafus saleh, orang-orang soleh, aulia-aulia Allah, mereka masing-masing tuh ada berisi doa masing-masing. Umpamanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad berisi wirid, namanya wiridul latif atau Ratib Haddad. Di situ ada doa-doa. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu kehidupannya tuh selalu berhajat, merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, namanya wirid Ratib Attas, banyak lagi. Itu para wali, apalagi para nabi. Lihatin nabi itu, mereka mempunyai doa masing-masing. Nabi Adam
di antara doa-doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Karena mereka menunjukkan mereka ini berhajat lawan Allah Ta'ala. Nabi Nuh berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Banyak doa-doa para nabi. Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sebenarnya nabi itu berdoa. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu mencontohkan bahwa kita sebagai makhluk selalu perlu dengan Allah Ta'ala. Kita perlu dengan Allah Ta'ala setiap 1/1000 detik. Yang kita duduk ini kita perlu dengan Allah Ta'ala. Kita perlu hina, kita perlu digerakkan jantung, kita perlu dapat melihat, kita perlu dapat berpikir, perlu dapat berucap, dan lain sebagainya. Kita setiap detik terhubung dengan Allah Ta'ala. Kita perlu lawan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, karena kebiasaan manusia itu di dalam Al-Quran, innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu akan berlaku berlebihan. La yadgha itu berbuat melampaui batas. Apabila ar-ra'ahu istaghna, pada waktunya melihat dirinya itu merasa sugih, kadang merasa fakir. Orang yang merasa alim, orang yang merasa sugih, orang yang merasa mulia, ini otomatis ini akan jauh dari Allah Ta'ala. Karena di dalam hatinya kadang berhajat lawan Allah Ta'ala. Merasa kenal dengan Allah, lalunya merasa alim, tinggal kedalaman berdoa. Kenapa? Karena kadang berhajatnya merasa sugih. Apabila seseorang makhluk, apabila khusus manusia dan jin, ada di dalam hatinya merasa istaghna, merasa ada berhajat dengan yang lain, maka ini akan otomatis jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu karena Allah Ta'ala sayang, sehingga disebutkan di dalam kitab apa, wurudul asbab mudzakiratun bima khafiya laka minha. Lantaran Allah Ta'ala sayang, kita ini rancak kada ingat. Lalu diberi Allah Ta'ala ujian, ditagur oleh Allah Ta'ala. Ibarat bahasa kita dikibit, yang kita terkadang ada masalah. Karena manusia ini bila nyaman aja hidup, rezeki lancar, awak sehat, anak bagus, segala sesuatu nang apa nang dikehendaki tercapai, itu kebanyakan kada ingat lawan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tuh karena sayang, ujar Allah Ta'ala, ikam tuh pada hakikatnya berhajat lawan aku, lalu dikibit oleh Allah Ta'ala. Kita kayak umpamanya tulak ke Banjar, kamu motornya santai, supirnya nyaman, membawa hati-hati, bisa guring, tapi bila supirnya ugal-ugalan, ada mah ingat zikir itu, ayo per, subhanallah, ada mah tasbih berputar satu masa keliling. Kenapa? Karena di situ kita berhajat lawan Allah. Demikian juga kehidupan kita. Lalu Allah Ta'ala ciptakan masalah-masalah. Ada yang bermasalah dengan bini, ada yang bermasalah lawan laki, ada yang bermasalah lawan bangsana bintuha, ada yang bermasalah dengan jiran, ada yang bermasalah dengan kesehatan, ada yang bermasalah lawan rezeki ngalih mencari. Itu sebenarnya Allah Ta'ala menampakkan, oh aku sayang lawan ikam menjadi Allah Ta'ala, supaya ikam ingat lawan aku, sehingga ngalih mencari rezeki, mencari amalan pada Tuhan Guru, oh berzikir aku. Jadi membuat kita ingat Allah Ta'ala memberi ujian lawan kita. Wurudul asbab dzakiratun bima khafiya laka minha. Karena Allah Ta'ala sayang, lalu Allah Ta'ala beri ujian supaya ingat lawan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di dalam kehidupan ini macam-macam ujian. Sebenarnya itu kita di dalam kasih sayang Allah, supaya kita ini kembali lawan Allah ta'ala. Kita bila ada masalah, apalagi masalah genting, ingat tuh kita berzikir terus. Tapi bila kita nyaman aja, tenang, itu kadang bisa rancak lalainya kita daripada ingatnya. Dan Allah Ta'ala di situ menyayangi kita dengan supaya ingat lawan sidin, lalu kita sabar, lalu dapat kasih sayang Allah, dapat pahala dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik itu nikmat atau bala, ujian, itu menunjukkan Allah Ta'ala sayang lawan kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalannya Jasidin banyak-banyak mengutarakan hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu amalan yang jauh daripada riya adalah berdoa. Kalau kita umrah, setiap tahun umrah, suatu ketika bisa hati ini dihinggapi oleh riya. Aku kalau umrah. Kalau kita beribadah sembahyang, semakin banyak sembahyang, suatu saat boleh jadi kita dihinggapi ujub atau takabur atau riya dengan ibadah kita tadi, sembahyang, puasa. Tapi kalau berdoa itu jarang. Semakin banyak kita berdoa, jarang kita awal berdoa supaya dilihat orang. Jarang itu riwalnya mulai imbah asar sampai maghrib berdoa. Karena ada orang luar biasa jarang. Jadi ibadah yang dijauhkan daripada riya itu adalah doa. Karena Allah Ta'ala Qiyamuhu Ta'ala binafsih maha kaya, Allah tuh suka dipinta. Lain kayak kita sekali dua kali kada bapak dipinta, karena kita pakir. Kalau tahu rancak, buat minta duit, namanya buat minta duit. Nah kita makhluk, kita pakir, ada ketujuh dipinta, tapi Allah ketujuh dipinta. Bahkan disebutkan di dalam kitab, seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk yang mulai di awal diciptakan sampai hari kiamat berdoa minta lawan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala kabulkan sabarataan. Yang seluruh alam nih mulai yang awal diciptakan sampai akhir sabarataan minta lawan Tuhan. Itu jar Allah Ta'ala kadang mengurangi dengan kekayaan Allah Ta'ala. Itu laksana bandingannya seperti jarum yang dicelupkan ke lautan dan diangkat. Jadi mengapa memberikit di jarum itulah pemberian Allah lawan seluruh makhluk daripada saking sugihnya Allah Ta'ala. Banyak-banyak berdoa. Bahkan di dalam kitab itu disebutkan, ya Ibnu Adam, ya Allah Ta'ala, wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang di hari kiamat membawa ibadah sebanyak langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi, tetapi engkau kada percaya dengan janjiku, maka ibadah engkau itu aku tolak. Kita kada percaya lawan janji Allah. Contoh janji Allah, maka ud'uni astajib lakum, pinta olehmu pasti kukabulkan. Ragu kita. Bila kita ragu dengan janji Allah, amal ibadah kita kada diterima oleh Allah Ta'ala. Fa in sakartum la azidannakum wa in kafartum fa inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur ku tambah, bila ikam kufur ajabku sangat pedih. Itu janji Allah Ta'ala juga. Imam Abdullah Ibnu Abbas menyebutkan di dalam Al-Quran itu ada 1000 janji Allah. Setiap janji Allah itu pasti. Kita wajib meyakini janji Allah Ta'ala itu pasti terjadi. Jadi memperbanyak mengutarakan meminta hajat kepada Allah Ta'ala dan akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya banyak-banyak berdoa,
qiyamuhu ta'ala binafsih ini, dan amalan hari-harinya di dalam hati kita fakir dengan Allah, kita merasa berhajat dengan Allah, kita anak berusaha berhajat dengan Allah, karena gerak-gerik serabaan, hina, kesehatan, modal, semuanya dari Allah. Oleh karena itu, amalan batinnya kita disuruh selalu merasa fakir, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanganan fakir itu kita berhajat kepada Allah. Seumpamanya kalau ada orang sugih besaruan lawan kita, jadi orang sugih diumumkan bagi siapa-siapa yang hendak duit 5 juta malam ini jam 3 datangi ke rumah, kira-kira di tangan kita. Itu janji orang sugih aja. Kira-kira hujan gitu bisa tulak kita, dingin hari walaupun jauh bisa tertulak dengan 5 juta. Nampak tadi kelihatan. Lalu Allah Ta'ala berjanji banyak benar, barang saya mau tahajud kuberi surga. Allah, pada 5 juta berarti surga itu. Kalau kita membaca kitab Ma La Ainun Ra'at, itu ada spesial mengisahkan surga, pintunya aja daripada emas permata berlian, itu lawangnya aja belum di dalamnya. Kalau kita yakin itu, mungkin kita walaupun hari dingin, hari hujan, tetap kita melaksanakan, karena kita yakin dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kita, lalu memberi hidangan lawan kita. Umpamanya ajan, itu Allah memanggil kita. Lalu setelah sembahyang kita disuruh meminta, ma'amalakan fa idza faragta fansab, apabila engkau telah selesai dari ibadah maka pintalah kepada Allah. Jadi sembahyang itu kita disuruh bagus lagi berwirid, berdoa dahulunya, kita berdiri. Sama umpamanya kita ada saruan orang sugih, berarti makanan macam-macam yang nyaman-nyaman, tulak kita. Imbah tuntung berdoa, umpamanya imbah tuntung bebacaan, ujar orang sugih tadi kan baru saya makan di sini kulit. Kita keciwata, sangkal hati. Kayak itu juga orang-orang yang kadakawa sembahyang, kadakawa berdoa, imbah sembahyang langsung meluncak umpamanya. Itu sama pada hakikatnya Allah kada mengizinakan. Kenapa nya kuliah sembahyang? Karena Allah kada mengizinakan daripada pemberiannya. Maunya orang sugih berduit, lalu hendak jauh parah, lalu disuruh orang sugih jauh. Sakit hati itu kalau orang akalnya sehat, sangkal. Nah kayak itu juga Allah Ta'ala memberi rahmat dengan sembahyang, dengan puasa, dengan ibadah. Pada hakikatnya orang yang kada kawa sembahyang itu Allah Ta'ala suruh menjauh. Ikam kada perlu, ikam jangan dapat rahmat. Sebenarnya kayak itu tuh secara hakikat. Cuman lalu Allah hiasi dengan nafsu, lalu timbul kulir. Itulah sehingga kada nampak daripada indahnya, eloknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbagi rahmat dengan ibadah puasa. Banyak puasa anak bagi Allah. Lalu ada yang kada puasa, itu sama sebenarnya Allah Ta'ala suruh berjauh, kada dapat bagian rahmat di bidang puasa. Pada hakikatnya tuh, walaupun zahirnya ini dihiasi oleh Allah Ta'ala lawan nafsu kulir atau kada tahan umpamanya. Itu hakikat kita perlu dengan Allah. Jadi setiap ibadah kalau berjamaah syukur banget,
Apalagi kalau bilang-bilang begitu, syukur banget tuh Allah Ta'ala sebenarnya mau undang kita membariin masing-masing. Lalu nang kada kawa ini semestinya kita sedih. Kenapa Allah Ta'ala menutup, menyuruh kita berjauh? Orang sembahyang kita kada sembahyang. Sebenarnya kita yang harus sedih, bukan tuan guru yang harus sedih. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menolak kita untuk datang ke hadiratnya. Orang berbagi, orang sugih berbagi, lalu kita berparak, berjauh janjian. Sangka kita sedih kita, yang asing-asingnya membawa kuntalan, ada yang banyak, dapat ada yang sadang dan lain sebagainya. Lalu kita ada umpat, hendak berparak, disuruh orang berjauh. Walaupun secara halus menyuruh berjauh, habis jarang umpamanya. Ada aja masih orang ada hendak memberi. Ayat 7 kita diberi kalau beribadah sebenarnya rezeki. Suatu ketika dikisahkan seorang ulama berkisah orang mengunjung kai lawan mencucuk bijanan kai cok ni sungai ni banyu sumber kehidupan kita, jangan dikotori karena kita perlu dengan banyu. Rupanya iwak nang di sungai ini mendadak. Lalu si iwak tadi bertakun keliling-keliling mencari banyu. Seharianan pahulu pahilir iwak mencari banyu. Kayaknya kada tetamu, nang mana ngaran banyu. Si iwak tadi kada sadar lawan banyu. Lalu bertakun lawan kuitan ya. Nang mana ngaran banyu. Ijan nang kuitan nang kita ada di dalamnya nih, paham kada ada mati kita. Kayak tujuh kita nih di dalam rahmat Allah, kita nih di dalam rezeki Allah. Karena setiap detik kita nih tinggalan di dalam rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kadang sedih memikirkan rezeki, padahal kita nih sudah dapat napas, dapat sehat, dapat duit, dapat makan cuman memikirkan rezeki yang ada yang kita pikirkan. Ada sudah visi rumah anak mengharap pelanggamannya dan lain sebagainya. Lalu ada ingat bahwa kita ini di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap detik, setiap pijikan mata rezeki Allah harus kena Allah harus dijipakan Allah rezeki. Kau bahina, kau makan, di dalam kau makan itu kau menaguh, kau merasa nyaman, ada sakit gigi, ada sariawan. Sebenarnya tuh ada kehitungan hidup kita nih di dalam rezeki. Kalau kita kada memikirkan itu, timbul memikirkan nang kadada pada diri kita itu nang malah stres. Karena Allah Subhanahu wa taala binafsi, Allah itu berdiri dengan sendirinya, Allah mengatur kita. Oh, si anu ini setiap detik napasnya sekian, detak jantungnya sekian, diatur oleh Allah taala. Makanya manusia itu kada boleh mengambil tugas Allah taala anak mengatur. Karena stres itu bila anak mengatur. Sebuting aja muntung, kita kada kawa mengatur muntung orang, nah kayak apa muntung orang itu kada kawa kita. Yang penting bicara kita atur muntung seorang gitu aja. Karena nama atur muntung orang itu adalah Allah taala. Ada yang bagus, alhamdulillah. Ada yang kada, itu mengkaparat dosa kita. Sebenarnya baik tuh. Makanya daripada saking sempurnanya Allah taala itu, Allah ciptakan yang baik-baik dan yang kada baik. Yang baik-baik nyaman kita, yang kada baik itu tandanya Allah sempurna. Supaya kita tahu yang mana nyaman, yang mana sakit, yang mana halal, yang mana haram, yang mana taat, yang mana maksiat. Jadi Allah Ta'ala lengkap ciptakan, ada yang maksiat, ada yang taat, ada yang balang kambingan, lain-lain. Itu sempurnanya Allah Ta'ala menciptakan. Walhasil Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya dan kita selalu berhajat lawan Allah Ta'ala. Kita apapun yang terjadi, kita selalu berhajat dengan Tuhan.
Karena Allah Ta'ala itu maha kaya. Amalannya banyak ibadah, banyak diingat kita perlu dengan Allah. Apabila orang itu perlu dengan Allah, dia akan mendekat kepada Allah. Banyak berzikir, banyak bersalawat. Kenapa ini perlu lawan Tuhan? Kalau merasa ada perlu, ini akan jauh dengan Allah Ta'ala. Kenapa umpamanya Allah Ta'ala menciptakan seekong sugih, seekong sakit? Karena Allah Ta'ala itu kadang menjamin harta itu dapat memasukkan seseorang ke dalam surga, kecuali ia bisa memanfaatkannya. Dan harta itu kadang memasukkan seseorang ke dalam neraka, kecuali ia kada bisa menggunakan harta tadi. Allah Ta'ala itu bersifat adil dan maha sempurna. Jadi amalannya tadi napa banyak yang merasa berhajat kepada Allah. Ya Allah, ulun fakir. Lihat wali-wali Allah Ta'ala itu, mereka itu selalu berhajat kepada Allah. Ada hikayat di dalam kitab pernah membaca Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani berisi murid 30 tahun mengaji. Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani ini sangat alim, orangnya luar biasa. Jadi nang murid tadi 30 tahun sudah mengaji, lalu mau beribadah, kada dia merasa napa-napa kayak orang biasa. Lalu berpadah lawan Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, ya Syekh, kalau ini awal sudah mengaji 30 tahun, kada dia perasaan ibadah asa nyaman, kada dia juga asa khusyuk, kada dia. Nah, wajar Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, sini aku mah anunya, lalu digundul sidin, kemudian jambut digundul sidin, di pakaian sidin tumpang camping kayak orang gila. Disuruh sidin ke pasar, ya sidin ke anak-anak iringi, ini kalau orang gila. Nah, pada waktu itu setelah melalui tahap itu, luluh seberataan ketakaburan diri tadi, aku rasa alim, aku rasa tahu, aku rasa sugih, aku rasa ibadah tadi hilang sudah. Ibadah kita, ilmu kita ada fungsinya di dalam halayak ramai ini, kada. Kita beribadah baik lawan orang, umpamanya kita bersedekah dan sebagainya, sedikit dia melakukan kesalahan, berubah sudah tuh pandangan orang lawan kita. Kalau Allah beda. Nah, Allah tadi apabila kita menyerahkan, kita ini berhajat lawan Allah, ya Allah, ulun fakir, ulun ni jahil, kada berilmu, ulun ni kada beribadah, ulun ni sarabaan ini ampun pian, sehingga Allah Ta'ala tuh sayang. Asalnya memakai sifat Allah takabur, ujub, ria, merasa sugih, merasa alim, dikembalikan itu ampun Allah, ulun ni hina, ulun ni jahil. Nah, disitulah rahmat Allah turun yang banyak. Makanya kalau kita membaca kisah ulama sufi, orang ahli tasawuf itu macam-macam kelakuan. Ada kelakuan supaya orang kampung pada ketujuh, ada juga. Tapi kalau kita nang makam nang awam ini kata kawa, ittaqu mahalat tuhmah jangan kita jauhi sesuatu yang disambat orang, kada bagus. Nah, kita kecuali pian momennya disambat orang, dihina orang, dicaci orang tuh mendoakan lagi suka. Nah, itu kada apa. Kalau masih sakit hati, kada usah dicoba nanti sauti nang ahli tasawuf nang bakal lakukan. Kenapa mereka itu hanya minta pandang oleh Allah? Karena apabila makhluk ini mulai memandang lawan mereka, mau yakin mereka ada minta banyu seekor, betakon goian, nembangat lagi betakon buntut, macam-macam lawan pelan buruk tadi. Itu maulah mereka itu terganggu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka itu ketujuh kada dikenal orang. Kesimpulannya, Allah Ta'ala itu maha kaya, bahasa kita sugih banget, maha sugih, ketujuh dipintai, dan kada berhajat dengan sesuatu kita nang berhajat.
amalan hakikatnya bagi kita di dalam hati, ya Allah ulun berhajat, ulun bergerak nih pianan menggerakkan, ulun kau sembahyang, ulun kau berjamaah pianan menggerakkan sebenarnya itu, lalu kita merasa berhajat terus lalu Allah timbul keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma'rifatullah. Ini cara orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembalikan sifat Tuhan kepada Allah taala. Nah, kita ini hamba yang berhajat dengan kasih sayang Allah, berhajat dengan Allah taala. Kemudian wahdaniyah, Allah taala itu bersifat wahdaniyah, esa, tunggal atau satu. Wallahu a'lam bishawab.